Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang aku mau bacain untuk zodiak Scorpio. Gimana kabar Scorpio? Apa yang sedang ingin kalian rencanakan? Oh, wow, 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 wow. Ada yang lagi perasaannya lagi haru biru berantakan itu. Kenapa ini? Tuh ya, ini kartu yang jatuh pertama ini. Ada tentang keluarnya situasi yang menyakitkan. Nah, apa kalian udah putus, sudah tenang? Karena di sini tuh udah kayak yang, aduh, aku udah bebas Kak dari perasaan tersiksa aku. Mungkin di sini kalian dealing sama cowok apa cewek gitu ya yang pasangan kalian tuh yang nggak setia sama kalian tuh. Kalian tahu kalau kalian lagi dibohongi gitu, tapi kaliannya tuh pura-pura nggak tahu gitu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, ini tuh udah lama kalian rasain. Akhirnya udah ada yang berpisah keluar gitu untuk healing dan bisa mengatasi permasalahan yang ada di dalam dirinya. Oke, kapan lagi sih aku keluar dari masalah ini? Aku udah capek banget kayak gitu. Karena apa ya, beberapa kali ini bukan kejadiannya bukan sekali dua kali juga, ini tuh keseringan juga. Jadi kalian dimana keluar itu karena emang udah beberapa hal yang diterima itu nyakitin banget buat perasaan kalian ya. Nah, kartunya bilangnya kayak gini, aku juga kalau misalnya lagi sedih-sedih amat, kalau sedih-sedih aja deh sekalian gitu. Kalau misalnya aku harus bercucuran air mata gitu ya, sampai bener-bener nangis di pojokan gitu, nggak apa-apa kalau itu jelas gitu, daripada dibohongin yang nggak ada artinya juga gitu. Kalian tuh butuh orang yang benar-benar jujur. Bagi kalian itu kejujuran tuh segala-galanya kayak gitu. Di sini ada yang nggak jujur selama ini ya kan. Ini juga lilinnya cepat habis karena ya perasaannya kalian di sini tuh merasa tercabik-cabik gitu sama seseorang di luar sana ya. Karena hal-hal yang kecil juga sih sebetulnya bisa berefek yang pahit gitu, sekali dua kali ya kan. Kalau keseringan juga jadi sedih. Oke, di sini ada yang mungkin beberapa juga kalau lagi sedih. Aku kalau lagi sedih Kak, aku suka berbagi sama orang lain. Itu bisa menyembuhkan perasaanku. Oke, itu bener banget, bener banget. Itu aku setuju sih ya. Karena kebahagiaan kalian itu bisa masuk ke dalam hatimu ketika kalian melihat orang yang sedang kalian bahagiakan itu bahagia ya akhirnya. Nah, ini jadi gampang dimanfaatin juga itu. Oke, suasana terang sih sebetulnya di luar sana ya. Tapi kalau yang mungkin ada aktivitas di siang hari gitu ya, jangan sampai lupa juga sih. Takutnya ada hujan juga, sedia minyak angin kayak gitu. Ini di sini ada yang sedang akan berbahagia juga karena gini loh, kalian tuh sebetulnya udah putus ya, udah putus lama ataupun putus hubungan komunikasi lah ya. Di sini tuh kalian tuh masih terhubung sama dia, hati-hati juga gitu. Takutnya ada kekuatan lain di balik itu ya. Tapi di sini tuh bener-bener yang kaliannya itu jadi kalian tuh punya seseorang yang kalian suka gitu. Tapi dianya itu masih labil lah ya. Jiwanya masih kekanak-kanakan gitu, yang kalau misalnya kalian lagi pengen dimanja itu nggak bisa karena memang banyak juga teman-temannya ya lagi senang-senang sama kalian ada yang nelpon gitu, lagi berdua sama kalian ada yang nelpon A lah B lah gitu ya. Jadi kalian tuh ngerasa terganggu banget ya, akhirnya udahlah kalau kamu kayak gini tuh selesai aja kayak gitu. Jadi akhirnya di sini kalian lihat ke belakang, akhirnya oh aku kalau misalnya sama dia dulu ya mantan aku tuh gak kayak gini gitu. Itu jadi akhirnya kayak gitu. Oke, di sini juga ada yang lagi rindu sama kalian nih, dari kejauhan suka ngeliatin kalian aja gitu. Apapun yang terjadi kayaknya ada yang benar-benar nerima juga. Tapi di sini juga ada mantan kalian yang melakukan hal yang apa ya? Kayak atau mungkin dia sifatnya masih belum berubah, masih suka ngambekan gitu, yang gampang marah juga. Ataupun di luar sana juga ada yang memakai sesuatu hal yang sifatnya tuh kayak yang dia tuh pergi ke tempat yang, tapi sih Allahu alam ya, dia melakukan segala cara untuk bisa mendapatkanmu. Di sini ada beberapa juga energi situ ya, kayak gitu. Nah, tapi di sini tuh ya sebetulnya kalian ada rasa cinta juga sih sama seseorang yang lagi nggak berkomunikasi sih sama kalian gitu ya. Tapi juga apa ya, mungkin di sana juga orangnya itu terlalu apa ya, independen ya, terlalu banyak apa ya. Jadi kalau lagi marah gitu sama kalian gitu, dia tuh nggak bisa ngendaliin diri gitu. Sedangkan kalian tuh perasaannya halus banget. Perasaan yang paling halus dari seluruh zodiak adalah zodiak
Scorpio ini gitu ya. Ya jadi akhirnya aku memilih sendiri aja dulu gitu. Banyak yang suka banget sama kalian. Ini nongol lagi ya. Ini ada yang nggak bisa tidur memikirkan masa depan gitu. Apakah saya cocok sama dia gitu? Apakah nanti dia bisa jadi seseorang yang teman hidup aku untuk selamanya kayak gitu? Bener nggak sih kayak gini? Orangnya bisa nggak ya? Soalnya kan Scorpio itu cenderung waktu masa kecilnya itu ya kurang apa ya, kurang kasih sayang mungkin ya. Beberapa juga ada yang orang tuanya sibuk mungkin dulu, ada yang pernah tinggal sama neneknya juga gitu di masa lalunya, atau tinggal sama saudaranya gitu yang jauh dari orang tuanya gitu, yang mungkin udah sendiri gitu ya kayak gitu. Jadi kalian juga kadang-kadang orang-orang sekitar tuh nuntut kalian tuh kayak harus dewasa, kamu tuh dewasa, padahal enggak sih gitu. Kalian juga masih perasaannya masih apa ya, ngerasa aku tuh masih belum cukup dewasa juga gitu untuk menghadapi semua ini. Aku butuh seseorang yang bisa mendampingi hidup aku, yang ngerti banget sama jiwanya aku kayak. Makanya Scorpio ini adalah orang yang benar-benar rasa sayangnya tuh paling tinggi gitu. Dan jarang dendam sih orangnya gitu. Cuman kalau udah nggak suka langsung aja narik riset gitu. Nggak ada angin, nggak ada pergerakan, langsung stuck kayak gitu ya. Oke, klarifikasi. Coba bagaimana sih kehidupan percintaannya ini ke depan? Apakah akan balik lagi sama mantannya atau dia sendiri dulu kayak gitu? Ini sebetulnya sebuah pilihan juga. Karena udah jenuh banget, akhirnya udah sendiri aja karena benar-benar aku capek juga gitu. Belum kerjaan yang harus selesai, belum relasi juga ya, banyak yang pending gitu urusannya. Ini juga gimana sama pasangan kalian juga. Pasangan kalian juga di sini ada beberapa yang manja, jadi susah gitu. Kalau Scorpio susah sama yang manja gitu, harus yang orang yang independen. Kalau cewek cowoknya yang manja itu Scorpio malah tambah stres. Oke ya, kita lihat dulu ya perasaan seseorang di sana yang udah ditinggalin sama kalian itu ada cerita apa ya? Oke, di sini tuh ada kamu, aduh, ini karena digulung-gulung kayak gini ya. Oke, kamu adalah energi mantanku yang pernah kumiliki dan hilang, yang sekarang energi itu tiada di dalam dirimu. Bagaimana bisa sedetik pun ku melepaskanmu? Dia yang telah pergi, ada semuanya di dirimu sayangku. Jadi di sini ada ya yang ngedeketin kalian itu yang mirip sama mantannya dia gitu. Jadi ada semua di dalam dirimu kayak gitu. Jadi mungkin dia itu pengennya kalian itu kayak mantannya gitu, yang tapi kaliannya tuh nggak bisa jadi mantannya dia gitu. Kamu adalah kamu, dia adalah dia. Yang kalian nggak usah dibanding-bandingin di sini, yang nggak suka ya. Oke, perasaannya dia. Ini juga ada di antaranya gitu. Ataupun sebaliknya juga, kalian ada deket sama seseorang yang mirip sama mantan kalian banget gitu. Tapi kadang-kadang kalian suka ngebandingin dia nggak sama dengan mantan aku yang aku cintai dulu gitu, mantan terindah aku. Ya nggak bisa juga guys ya. Dia adalah dia dan mantan adalah mantan. Jadi nggak bisa disama-samain juga. Kasihan kalau misalnya dia disama-samain juga gitu ya. Dia juga pasti ngerasa nggak seneng hatinya ya. Ini ada perasaan yang aku menghindarimu dan memutuskan untuk pergi dan menghindar sejauh ini tuh, tetapi bagaikan kisah yang belum selesai. Ada yang aku menghindarimu dan memutuskan untuk pergi dan menghindar sejauh ini, tetapi bagaikan kisah yang belum selesai. Harusnya namamu sudah terhapus karena ini udah lama, tapi seakan namamu terpatri di jiwaku. Di sini ada yang udah lama berpisah, ataupun sebaliknya juga yang udah berpisah, sama-sama udah berpisah gitu. Tapi kalian tuh sama-sama nggak bisa mengganti dengan orang baru gitu, sebanyak apapun di luar sana. Kayaknya tuh kisahnya tuh belum usai. Ini tuh putus apa enggak kayak gitu. Yang ini bukan nggak jelas kita tuh selesai apa enggak gitu. Jadi urusannya nggak selesai karena ini masih terhubung ya. Ini ada ikatan di sini tuh, ada ikatan ya, ada the lovers, ada yang twin flame gitu. Jadi ada ikatan terhubung, ada ikatan jiwa di sini yang
Mungkin nggak tahu ya, kalian pernah mimpi dia gitu, dia juga pernah mimpi kalian, ketemu di mimpi sama-sama kayak gitu. Jadi nggak bisa juga gitu. Ini yang memisahkan kalian tuh pasti adalah keegoisan juga sih. Ada ego yang memisahkan kalian. Ada di sini yang kamu dulu yang minta maaf sama aku. Nah di sini ya harusnya kamu dulu lah kayak gitu. Jadi sama-sama menunggu siapa dulu yang bakal mencoba untuk silaturahmi di sini. Ada ego ya, ada ego. Kenapa ego ada di sini? Karena saling cinta satu sama lain. Cintanya tuh kuat banget. Nah satu lagi, ini ada yang udah selesai tapi gak selesai gitu. Sejauh apapun pergi tapi ke dia lagi ujung-ujungnya. Ini karena terhubung ya jiwa kalian, ada ikatan batin. Nah terus perasaannya dia, langkah ini terasa berat, begitu berat. Aku yang memintamu menjauh dari aku, tapi hatiku memintamu untuk mendekat padaku sayang. Jauh di lubuk hatiku kau masih kekasihku. Pantesan aja ya, pantesan aja. Jadi dia itu udah lama gak ketemu sama kalian gitu ya. Dia yang bilang, kamu udah jangan deketin aku lagi, kamu udah raih masa depanmu kayak gitu. Tapi malah hatinya lah kalau lagi sendiri, please kembali gitu, kembali lagi gitu, kamu masih kekasih aku. Jadi di sini kalian dealing sama orang yang kekanak-kanakan. Dia nyuruh pergi tapi kamu sama orang lain nggak boleh gitu. Kamu sama orang lain dianya kecarian, kebakaran jenggot kayak gitu ya. Dia sebetulnya ucapannya dia itu nggak sama dengan hatinya dia gitu. Kamu cinta nggak sih sama aku? Enggak, aku nggak cinta. Aku tuh biasa-biasa aja. Aku tuh cuman sahabat kok tuh, ya kan? Tapi dia dibalik itu enggak, kamu tuh kekasih aku. Jadi kalian di sini nanti kalau misalnya ya di depan kalian tuh sekarang lagi sahabatan kayak gitu ya. Sebetulnya nggak sekedar sahabat guys. Yang namanya ketemu ya, sering ketemu, nggak mungkin cuman sahabat gitu. Pasti ada rasa suka, rasa nggak mau kehilangan, rasa cemburu. Coba gini aja ya, kalau kalian lagi punya sahabat deket, misalnya sama gitu ya, cowok sama cowok punya sahabat gitu, cowok sama cowok aja gitu, cewek sama cewek aja, kalau udah ada teman baru ya yang bener-bener ngerti banget situasi perasaan jiwanya teman kalian gitu, kalian tuh ngerasa dicuekin, ngerasa aduh kok aku nggak berarti banget. Apalagi yang sahabat, dua sahabat lawan jenis yang berbeda, coba pasti di sini ada rasa yang kok lu nggak ngajakin gua lagi, kenapa, ada yang lain atau apa, ada pasti rasa cemburu itu ada. Jadi guys ya, kejujuran itu segala-galanya. Kalaupun memang kalian suka sama seseorang, ya tinggal bilang aja gitu, aku tuh sayang banget sama kamu. Gak mungkin juga kalau aku misalnya ketemu hampir beberapa waktu itu setiap malam minggu gitu, nyempetin buat bisa sama kamu. Gak mungkin kalau gak ada perasaan yang lebih buat kamu. Di hati aku tuh cuma ada karena sama kamu. Kayak gitu. Kadang-kadang kenapa sih gak jujur gitu? Pasangan kalian juga nggak jujur kayak itu gitu. Kenapa? Itu karena mungkin banyak faktor guys. Kalau mungkin belum saatnya, satu, mungkin dua, insecure, yang ketiganya mungkin takutnya kalian udah ada yang lain, udah ada yang mengisi hatimu kayak gitu ya. Banyak faktor juga sih. Di sini the bottom of the deck-nya ada Emperor ya, dimana kalian itu dituntut ataupun kalian sudah benar-benar sangat memahami tentang situasi. Di sini adalah yang paling penting katanya, menurut kartu ini, masa depan dulu katanya, karena banyak banget juga orang yang paling banget sayang sama kalian. Mungkin kedua orang tua kalian yang harus dibahagiakan dulu. Oke, kita 100% dalam hati ya. 100% tuh bagi 3, 30% buat keluarga, 30% untuk pasangan dan teman ya. 30%-nya lagi untuk diri sendiri ya. Gimana caranya membahagiakan diri sendiri. Yang 10%-nya itu untuk orang lain yang tidak kalian kenal. Misalnya kalian ketemu di jalan sama siapa gitu ya, yang baru udah lama nggak ketemu, terus temen sehat, silaturahmi, itu 10%. Terus pendekatan spiritualnya juga kayak gitu ya. Gitu. Jadi walaupun sedikit tapi continue gitu, kayak gitu. Jadi supaya hati kalian juga tahu, oh saya ini udah kelebihan nih ke sini, mundur dulu. Oh ini saya udah kelebihan nih ke sini. Jadi biar stabil juga gitu. Mungkin gitu aja ya pesannya gitu ya untuk kalian. Untuk dari si mantan gitu. Ini untuk pasangan alam semesta, mungkin di sini ada yang mau disampaikan juga ya. Oke, pesannya ada pesan alam semesta ya yang harus kalian lakukan. Di sini ada adaptation, courage, sama ritual.
Oke, sama seperti yang di atas juga ya. Di sini tuh kalian dituntut, nggak dituntut sih. Mungkin gitu pesan yang harus dilakukan ya, satu adaptasi juga. Ada yang lagi udah putus, Kak, aku udah pengen sendiri, oke adaptasi dengan perasaan itu ya. Ada yang, Kak, aku sekarang udah jadian sama orang yang dulu pernah ketemu lama gitu, sahabat lama, tapi di sini aku baru sebulan 2 bulan, Kak. Oke, adaptasi juga dengan perasaan barumu ya. Selamat ya. Oke. Di sini, Kak, aku udah punya kerjaan baru nih yang lebih baik. Oke, adaptasi ya. Mudah-mudahan teman-teman kalian yang baru di sana menyayangi kalian ya, selalu menjaga silaturahmi dengan baik. Oke. Di sini juga ada ritual ya, di mana ya kebaikan yang ada di dalam hatimu itu ya, ada rasa sakit juga, ada rasa bahagia itu, jangan lupa bersyukur ya. Oke, jangan lupa juga untuk saling memaafkan satu sama lain gitu ya, karena di sini tuh penting banget ya. Kalau misalnya masih ada luka kan dalam hati aku, jangan dulu banyak ketemu sama siapapun gitu ya. Sembuhkan dulu hati ya, perbanyak berdoa, yang paling penting sih itu, kemanapun akan selamat gitu ya, akan tenang jika kalian selalu membawa nama Tuhan dalam setiap langkahmu kayak gitu ya. Kalau kemana-mana tuh bismillah dulu gitu, berdoa dulu ya supaya kerjaannya lancar gitu. Kalau udah kerja nih, udah beres selesai gitu ya, jangan lupa juga kebiasaan yang baikmu apa di sini ya, beribadah juga ya, yang paling penting gitu, karena semuanya harus seimbang ya gitu, supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa kalian udah tenang gitu. Jadi hati kalian juga merasa ada cahaya-cahaya tentang keilahian juga, itu yang bisa menuntunmu untuk lebih waspada dalam segala hal. Oke, kayak gitu aja ya mungkin pesan yang bisa aku sampaikan untuk zodiak Scorpio ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata kakak yang tidak berkenan. Bagi yang resonate, terima kasih alhamdulillah. Bagi yang gak resonate, mohon maaf, mungkin bukan energinya kalian. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya untuk zodiak Scorpio. Dadah Scorpio.